Wanita kaya yang sakit selama 5 tahun lupa minum obat. Tiba-tiba kucing rakus menjilat di obatnya. Akibatnya, kucing itu langsung mati seketika. Wanita itu langsung menyadari bahwa obat yang diminumnya setiap hari bermasalah. Tak heran tubuhnya semakin melemah setiap harinya. Namun belum sempat banyak berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara langkah di luar pintu. Maka dia segera bersembunyi di bawah selimut dan berpura-pura tidur, untuk memastikan apakah orang yang merugikannya adalah pembantu. Keesokan harinya, pembantu kembali membawa obat masuk. Wanita itu memutuskan untuk menguji pembantu tersebut terlebih dahulu. Aku merasa sedikit muak minum ini. Bawa kembali. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Aku tahu tubuhku dengan jelas. Sebenarnya aku tidak perlu minum obat terus-menerus. Aku tidak bisa menemukan pekerjaan. Kau masih membiarkanku tinggal di sampingmu sebagai asisten. Kau adalah kakak perempuanku. Wanita itu masih mengira dia berlebihan. Namun seketika kemudian, dia menemukan bahwa di gelas itu ternyata terdapat serbuk putih tak dikenal. Apa ini? Pembantu langsung panik, menjelaskan bahwa dia menambahkan gula karena takut obat itu pahit. Namun wanita itu bukanlah orang bodoh, merasa bahwa ada kaitan antara pembantu dan percobaan pembunuhan. Tepat pada saat itu, terdengar suara ketukan pintu. Dia memanfaatkan kesempatan saat pembantu turun untuk memeriksa, menuangkan obat ke dalam botol untuk diserahkan ke rumah sakit untuk diuji, agar tidak menimbulkan kecurigaan, dan tidur seperti biasa di atas tempat tidur. Namun pembantu itu, untuk memastikan apakah dia pura-pura tidur, memukulnya dengan keras beberapa kali. Kemudian, dia semakin berani berhubungan dengan suaminya. Barulah wanita itu mengetahui, suaminya dan pembantu bersekongkol untuk menyakitinya. Namun demi keselamatan hidupnya, dia hanya bisa pura-pura tidur untuk menahan kemarahannya. Mulai saat itu, dia minum obat di depan pembantu siang hari. Menunggu pembantu baru saja pergi, langsung berlari ke toilet, dan memuntahkan obat dari tenggorokannya. Malamnya, dia pura-pura tertidur, membiarkan pembantu memijat lengannya dengan lembut. Hingga wanita itu mengetahui, mereka berencana untuk menyelesaikan dirinya malam ini. Maka dia memanfaatkan kesempatan saat suaminya membawa pembantu keluar, menggeledah seluruh villa dan akhirnya menemukan ponsel yang disembunyikan. Segera menelepon orang tuanya untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya, telepon orang tuanya sedang dimatikan saat itu. Wanita itu tidak pernah menyangka, suaminya yang tidak baik hati sebenarnya telah merencanakan untuk pergi berlibur ke luar negeri. Berencana untuk menunggu kedua orang tuanya menandatangani kontrak pengalihan saham malam ini, mengirim orang untuk menyelesaikan mereka. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan warisan miliaran mereka secara sah. Namun pada saat itu, si pria jahat tiba-tiba teringat bahwa sebelum pergi, tirai kamar tidur istrinya bergerak sedikit. Menyadari sesuatu yang tidak beres, dia segera kembali dengan mobilnya. Wanita itu mendengar suara dan segera mengambil senjata dari meja, bersembunyi di sudut dinding, siap untuk menghadapi mereka. Wanita itu mendengar dari mulut pria itu. Setelah orang tua pergi ke luar negeri, mereka menyadari bahwa menantu mereka mencurigakan. Ditambah lagi, tidak bisa menghubungi putrinya. Mereka curiga bahwa putrinya mungkin ditawan oleh pria jahat itu. Maka mereka mengirim orang untuk menyelamatkannya. Pria itu mengatakan bahwa mereka harus melarikan diri bersama. Namun, wanita itu malah bersikeras untuk membalas dendam. Aku tidak bisa pergi. Kami berdua belum bercerai sekarang. Jika aku pergi, dia pasti akan menggunakan hak asuh anak untuk mengancamku. Dia pasti akan menggunakan hak asuh anak untuk mengancamku. Aku harus tinggal. Aku harus mengumpulkan bukti-bukti. Aku akan membawanya masuk penjara. Kamu juga tidak boleh ada hubungan dengan kekuatan lain. Sekarang, grup Sengdong sudah menjadi cangkang kosong. Sementara kekayaan pribadinya sedang berkembang dengan cepat. Ini jelas ada masalah. Aku mendirikan perusahaan itu dari awal, malah dijadikan cangkang kosong olehnya. Tidak bisa, aku harus menemukan bukti. Aku pasti akan membawanya masuk penjara. Sembunyikan ponsel ini dengan baik. Kita akan menggunakan ini untuk berkomunikasi. Kemudian kita akan mengambil tindakan. Cobalah untuk bekerja sama. Bagaimana bisa begini? Apakah si Akian melarikan diri? Sepertinya rumah kita dirampok. Ayo, pergi dan lihat. Sayang, kamu sudah bangun. Sayang, apa yang terjadi di rumah? Mengapa begitu berantakan? Sepertinya dirampok. Perhiasanmu hilang semua. Lalu bagaimana ini? Kalau begitu kita laporkan saja. Tidak bisa. Sayang, kamu istirahatlah dengan baik. Aku akan menangani masalah ini. Baiklah. Ini buruk. Sepertinya dia sudah kembali. Aku baru saja mengirim pesan. Mengirim tanpa ponsel. Kamu kembali ke kamar. Aku akan menanganinya. Untungnya ada dia. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati di sini hari ini. Aku harus segera menemukan bukti dan membawa Lin Museng ke penjara. Dengan begitu, aku dan orang tuaku bisa aman. Halo, sudah menerima kabar orang tua Xiaqian meninggal. Baik, ikat mereka kembali. Paksa mereka untuk menandatangani. Ada apa? Sudah menerima kabar orang tua Xiaqian meninggal. Hitung 2 kali lipat dari biasanya. Diperkirakan tidak akan bertahan 1 bulan. Sangat bagus. Aku akan segera pergi. Sayang. Suami. Ada apa? Istri, bangun dan minum obat. Suami, obat ini terlalu pahit. Aku tidak ingin minum lagi. Istri, aku tahu obat ini pahit, tapi tubuhmu tidak sehat beberapa tahun ini. Minum obat lebih awal. Jaga kesehatan tubuhmu, agar Xiao Bao masih mempunyai ibu yang merawatnya. Benar kan, suami? Berbicara tentang Xiao Bao, aku ingat, aku merasa kabur beberapa tahun ini. Sepertinya sudah lama tidak melihat Xiao Bao. Ayo turun dan melihat Xiao Bao. Istri, minum obat nanti saja. Mereka kemarin sudah bilang ingin menyakiti aku. Hari ini obat ini. Aku tidak bisa minum obat ini sama sekali. Mama, sayang benar. Mengapa Xiao Bao memanggilmu ibu? Sayang, Xiao Bao, barusan ingin bicara dengan Lulu. Ibu datang. Dia bicara dengan lembut. Kamu juga tahu. Berikan Xiao Bao padaku. Cepat, datang. Berikan pada istri. Ibu. Sudah berapa lama ini, anak tidak mengenaliku lagi. Maafkan aku, Xiao Bao. Ibu hanya bisa memberimu kesempatan melewati obat kali ini. Aku takut kamu salah paham. Pergi. Apakah kamu harus membuat keributan tanpa alasan? Xiao Bao masih kecil, apa yang dia mengerti? Biasanya Su Lulu yang merawatnya. Dia pasti dekat dengan orang yang merawatnya. Lebih dekat. Salam mengenal.
Salah mengenal. Apakah biasanya kalian mengajar Xiao Bao seperti ini? Itulah mengapa dia seperti ini. Bagaimana mungkin? Kamu bicara omong kosong apa? Kalau bukan karena kamu sakit di tempat tidur, tidak bisa merawat Xiao Bao, dia akan salah mengenal orang. Lulu, dengan susah payah membuatkanmu obat, kamu tidak menghargai, malah mengamurkannya semua. Litmo, sekarang karena Lulu membuat obat dengan susah payah, apakah kamu sudah bertengkar denganku? Jadi kamu merasa kasihan padanya. Kartu, ibu, tidak bisa, tidak boleh membuat curiga padaku. Sayang, ayo, kamu duduk dulu ya. Bagaimana mungkin? Tadi aku, hanya karena aku terlalu khawatir tentangmu, berbicara dengan sedikit tergesa. Aku juga berharap kamu bisa segera sembuh. Hal seperti ini membuatku khawatirkanmu lebih sedikit. Apa kamu merasa cemas? Kamu minum obat dengan baik ya? Lele, berikan bayi kepadaku. Ayo, bayi, ayo, kesini ke papa. Baiklah, kamu pergi memberikan kepada ibu. Berikan lagi 1 dos obat. Mengerti, Pak? Bayi, ini, dialah ibu. Panggil ibu. Aku ingat saat bayi lahir, tidak ada tanda lahir ini. Mengapa ada satu lagi sekarang? Tanda lahir merah. Bagaimana mungkin? Sayang, bayi selalu memiliki tanda lahir ini. Kamu salah ingat. Oh. Mungkin aku yang salah ingat. Suami, aku merasa aku lupa. Banyak hal, kamu belum istirahat dengan baik akhir-akhir ini. Begitu cepat, aku membuat 1 mangkuk lebih banyak pagi ini. Dipanaskan sebentar. Sayang, cepat minum obatmu. Ya, sayang, minum obatmu selagi hangat. Jangan sampai dingin nanti. Lulu, buka pintu. Lihat siapa yang datang. Aku akan mengangkat telepon. Sayang, oke. Apa? Lari. Ada apa? Sayang, tidak apa-apa. Urusan pekerjaan. Aku akan mengangkat telepon dulu. Ya. Nona Ji, aku sudah bilang. Sayang, tidak ada. Apa ini? Kamu bicara omong kosong. Aku mendengar suara Xiaqian. Pergi dari sini. Kamu tidak hati-hati. Xiaqian. Jimmy. Bagaimana kamu datang? Tidak baik. Jian Binglei masuk. Cepat datang. Apa yang salah denganmu? Dulu aku kalah taruhan denganmu. Baru setuju menjadi direktur di perusahaanmu. Akhirnya suamimu mendegradasi aku. Bahkan merekrut orang-orang yang tidak mengerti apa-apa untuk menjadi manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas perusahaan sudah diganti. Tidak hanya itu, benar-benar pergantian besar. Kalau bukan karena aku harus bergantung pada perusahaanmu, aku tidak akan tinggal di perusahaan yang kacau seperti itu. Aku tidak di tempatmu, tinggal di perusahaan yang kacau. Tentang hal ini, aku akan menjelaskan setelah aku memahaminya dengan baik. Harus dipahami dengan baik. Apakah aku tidak menjelaskan dengan jelas? Kamu seorang putri yang mulia, datang bekerja di perusahaanmu. Bahkan harus diperlakukan semena-mena olehmu. Kalian benar-benar terlalu berlebihan. Aku tidak peduli. Hari ini kamu harus pergi ke kantor bersamaku. Tunggu. Xiaqian meminta pertolongan. Apakah dia dalam bahaya di sini? Saat ini saya sedang tidak sehat, jadi saya tidak bisa pergi ke kantor bersamamu. Bagaimana kalau begini? Tentang masalah proyek Go, kamu bisa mencari bantuan dari orang tuaku. Masih membicarakan orang tuanya. Tetapi, bukankah orang tuanya sedang berlibur ke luar negeri? Apakah orang tuanya juga dalam bahaya? Tidak bisa. Aku harus membiarkanmu menyelesaikan masalah ini. Kinerja perusahaan terus menurun selama 3 tahun. Masalah ini, harus kamu yang menyelesaikannya secara langsung. Ji Binglei, menelusuri kondisi perusahaan. Cepatlah kembali. Penurunan kinerja perusahaan begitu parah. Mengapa kamu tidak mencari saya lebih awal? Tentu saja saya ingin mencari kamu. Pembantu rumahmu selalu menghalangi saya. Bukannya kamu tertidur. Berarti kamu lelah. Kamu sengaja menggodaku ya? Sululu, ini adalah hal yang sama. Aku kirim pesan ke siapa? Tidak ada. Tadi aku hanya melihat waktu. Karena tidak ada, berikan aku lihat handphonenya. Nyonya, ini privasi saya. Lihat waktu di handphone. Ini privasi. Ambil. Nona Ji, kamu datang bagaimana? Lulu, kenapa jadi ketakutan seperti ini? Tidak mungkin ada rahasia sebenarnya kan? Apakah mungkin diam-diam pacaran tanpa sepengetahuan kita? Tidak ada. Dia memang sedang pacaran. Istri memang begitu. Bukankah Sululu dan saya berasal dari kampung halaman yang sama? Ibunya juga melihatku tumbuh besar. Sebelumnya dia meminta bantuan dariku untuk mengenalkan pacar kepadanya. Dia sekarang mungkin sedang asyik berbicara dengan cowok itu. Sedang asyik berbincang-bincang. Dia malu untuk membiarkanmu melihat. Gugup apa? Aku tidak punya. Sudah seberapa besar? Pacaran masih sembunyi-sembunyi. Tuan Ling kami juga akan memperkenalkan Anda kepada seseorang. Apakah mungkin kamu masih merasa tidak pantas? Tidak bisa dilihat orang. Kenapa kamu canggung? Oh, Lulu, suamiku akan mengenalkanmu pada seseorang. Pasti dapat diandalkan. Baiklah, suatu hari nanti, ajak dia pulang ke rumah. Mari makan malam bersama. Bagaimana menurutmu? Ya, ajak dia pulang makan malam. Sayang, tadi Mei Lei mengatakan, beberapa kali dia datang mencariku. Semua ditolak oleh Lulu. Apakah kamu tahu tentang ini? Apakah ini benar? Aku khawatir akan kesehatan istriku. Dia memang tidak beristirahat dengan baik. Jika aku terus khawatir tentang urusan pekerjaan, aku takut tubuhnya tidak kuat. Kamu lihat orang lain. Aku melihat sikapmu. Tidak terlihat seperti pembantu, kan? Malah terlihat seperti tuan rumah keluarga ini. Nyonya Ji, urusan rumah tangga kita. Jangan mencampuri urusan ini. Sayang, Lulu juga melakukan ini untukmu. Ya, sayang, aku hanya memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Tapi aku sungguh-sungguh ingin yang terbaik untukmu. Jadi begitulah, Mei Lei, jika tidak ada yang penting, mengapa kamu tidak pulang dulu? Aku bertanggung jawab atas proyek di perusahaan itu. Aku serahkan padamu.
Sayang, jika aku menangani ini seperti ini, kamu tidak keberatan kan? Jika kamu masih menentang saat ini, mereka mungkin akan curiga. Tentu saja saya tidak keberatan, sayang. Kamu yang berkuasa di perusahaan ini. Saya hanya seorang agen. Semuanya tergantung padamu. Kalau begitu saya merasa lega. Ayo pergi, Nina. 1.390.032.800. Ayo pergi. 1.390.032.800. Ini nomor handphoneku. Gunakan nomor ini untuk menghubungi saya. Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan proyek ini dengan baik. Tunggu sampai saat itu, aku akan memberitahumu. Sayang, aku agak lelah. Aku akan tidur duluan di lantai atas. Sayang, ada pergantian di pucuk perusahaan itu. Sayang, karena perusahaan telah dipercayakan padamu. Aku sepenuhnya percaya padamu. Tidak perlu menjelaskan padaku. Baiklah, aku selalu merasa, dia sudah mulai curiga pada kita. Tidak mungkin, dia sangat mencintaiku. Semua urusan perusahaan dipercayakan padaku. Kamu tidak perlu khawatir. Oh ya, apakah dia sudah minum obatnya? Sudah, jangan khawatir. Dosis obatnya terlalu tinggi beberapa hari ini. Jangan berikan dia minum lagi. Aku baru saja menerima telepon, mengatakan bahwa mereka berdua melarikan diri. Aku menangkap mereka, sudah menandatangani kontrak. Lanjutkan memberinya minum. Mereka melarikan diri. Saya akan mengurus obatnya. Aku akan pergi ke atas untuk melihatnya. Dia berani membuatku kesulitan seperti ini. Aku harus memberinya pelajaran. Jin Meile masih cukup cerdas. Urusan perusahaan. Sementara ini aku hanya bisa mempercayakannya padanya. Kumpulkan bukti kejahatan di tempat kerja Linmu. Terima kasih. Jalang, tadi tidak keren? Bagaimana? Kamu benar-benar berpikir, kamu adalah tuan rumah di rumah ini. Jalang, lihatlah aku membunuhmu, Lulu. Jangan sampai wajah Xia Qian terluka, agar setelah dia mati, kita juga akan dalam masalah besar. Baiklah, tetapi, kamu harus membayar saya. Bayar aku, tas-tas di lemari pakaiannya. Saya juga mau. Uang di sini, bukankah sudah dipindahkan ke rekeningku? Sekarang kamu adalah wanita kaya kecil. Kamu seharusnya membiayai saya. Tidak heran Lulu semakin sombong. Suatu hari nanti aku akan mengirim kalian berdua ke penjara. Ungkapkan rahasia. Oh iya, sekarang sudah lewat 2. Apakah anak itu sudah makan? Kamu sangat peduli dengan anak itu. Baiklah, saya akan segera pergi mengantarkan. Belakangan ini, tidak boleh kelaparan. Putri kecilmu. Lulu, dengarkan penjelasanku. Lulu. Anak itu, Lin mau punya anak lain. Apakah si kecil hilang? Anakku sudah menikah. Besok datanglah ke rumahku untuk pijat bahu. Si kecil, kamu sudah bangun. Datanglah duduk, Mom. Si kecil, suami, Mom, tadi si kecil, kamu sudah bangun, 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 tadi si kecil menangis. Menangis sebentar, ingin menonton TV daripada makan. Tuan Lin mengatakan beberapa kata padanya. Sekarang sudah baik-baik saja. Benar. Masih berbohong. Wajah Xiao Bao. Tidak ada tanda-tanda aneh sama sekali. Sepertinya di sini benar-benar ada masalah. Saya akan pergi melihat istri saya. Istri, apakah kamu memanggil tukang servis? Si ekor kecil datang. Bagus, biarkan dia memeriksa masalah ini. Aku meneleponmu. Beberapa hari yang lalu kamu tidak mengatakan. AC bocor, hari ini aku memanggil mereka semua. AC di rumah, periksa semuanya dari atas ke bawah. Maka periksa secara menyeluruh. Mohon bantuannya. Maka periksa secara menyeluruh. Periksa semuanya secara menyeluruh. Maka periksa secara menyeluruh. Jika Anda memiliki peringatan, harus diperiksa dengan teliti. Sebenarnya kamar saya. Ini adalah kamar saya. Saya bilang periksa secara menyeluruh. Maka periksa secara menyeluruh. Jika Anda memiliki peringatan, maka periksa secara menyeluruh. Saya bilang periksa secara menyeluruh. Maka periksa secara menyeluruh. Jika kamu punya peringatan, bisa pindah keluar. Sepertinya anak itu tidak bisa lagi bersembunyi di rumah. Segera pindahkan dia keluar. Obat ini, bawa ini untuk saya periksa. Baik. Hari ini kami akan memasang kamera pengawas di setiap sudut. Memasang kamera pengawas. Tolong kirimkan saya satu perangkat lunak ke meja Anda. Anda bisa melihatnya di meja. Sudah dimonitor secara real ini. Baiklah, bantu saya cari tempat terlebih dahulu. Nyonya, sudah tidur? Belum tidur? Silakan masuk. Siapa yang meminta Anda datang ke kamar ini? Saya yang memintanya datang ke sini. Sepertinya ada sedikit masalah dengan pemanas AC saya. Setelah tidur beberapa hari ini, saya merasa ruangan tidak cukup hangat. Tidur seperti mayat. Kenapa menyalakan AC? Membuang listrik. Pemanasannya tidak begitu baik. Memang sebaiknya diperbaiki. AC Anda tidak ada masalah. Kemungkinan jalur sudah tua. Biarkan aku melakukannya untukmu. Baiklah, kenapa masih berdiri di sini? Cepat pergi ke kamar saya dan lihat. Pakai penutup sepatu. Jangan kotori lantai saya. Kamu lihat apa-apa? Saya jarang melihatnya. Ini adalah pengaturan saya sendiri. Sama persis dengan kamar tidur utama. Bagaimana saya merapikan kamar? Bukan urusanmu. Lebih baik Anda segera pergi memeriksa AC. Baiklah. Saya masih kurang satu alat. Saya akan meminta rekan kerja saya mengantarkannya. Sudahlah, rekan kerja Anda sedang memperbaiki AC di lantai 1. Biarkan aku mengambilkannya untukmu. Katakan saja padanya ukuran tengah, tangan putih.
Jangan acak-acak barang-barang saya. Jika barang Anda hilang, saya mencari kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak mungkin di dalam AC, memasukkan sesuatu di dalamnya. Berkelit-kelit, Anda tidak mungkin di rumah kami. Sudah dipasang kamera ya? Kak, jangan bercanda. Kami semua mencari pekerjaan dengan jujur. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang kacau. Kamera, ya, baru-baru ini ada kelompok penyadap, menyamar sebagai teknisi AC, masuk ke rumah orang lain untuk memasang kamera. Kak, jangan bercanda. Kami semua orang yang bekerja dengan serius. Orang-orang yang bekerja. Lagi pula, meskipun kamu butuh uang, kamu tidak boleh menuduh saya seperti itu. Turunlah, aku akan memeriksa AC-nya. Turun. Apa kamu sakit? Baru saja menyentuh kamera. Sudah selesai. Bisakah kamu minta maaf padaku? Pantatmu hampir terbuka. Lepaskan, lepaskan, lepaskan tanganku. Bangunlah. Jangan bergerak. Pak Lim, maaf. Rekan kerja saya baru datang. Belum begitu paham aturan. Anda bisa memeriksanya. Jika ada masalah yang sebenarnya, saya akan melaporkan semuanya kepada perusahaan. Perusahaan pasti akan menghukum. Untuk membantu Anda menunda waktu, saya hampir dipukul. Nanti berikan saya angpau sebagai kompensasi. 200. Berikan Anda 205. Bagaimana menurutmu? Tas buku di mana? Apakah kita berdua harus berkelahi denganku? Meskipun Anda tidak menggunakan racun tepat waktu, saya melihat kalian berdua mencurigakan. Juga tidak seperti orang baik. Lulu, telepon perusahaan AC. Periksa, apakah ada nama mereka berdua? Baik. Halo, apakah ini Poli Air Conditioner? Nomor 3157 perusahaan Anda. Dan teknisi nomor 2569. Namanya apa? Halo, setelah mencari, nama dua teknisi perbaikan adalah Zhang Tenfei, Zhao Yongfu. Benar-benar bernama Zhang Tenfei. Baik, perbaiki AC-nya. Ambil barang-barang. Cepat pergi dari sini. Beri sentuhan pada tubuhmu. Sudahlah, semuanya pergi. Maaf, Pak Liu. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Aku pergi dulu. Baik. Maaf, Pak Liu. Halo, belum menemukan. Sampah. Cepat cari untuk saya. Ada apa? Masih belum menemukan orang tuanya? Ya, hari ini dosis obat untuk Xiaqian ditingkatkan. Beberapa hari ini jangan beri dia obat, supaya tidak mati nanti. Saya sebagai menantu, saat mewarisi harta keluarga mereka, akan terdengar buruk. Untungnya orang itu cerdas. Sembunyikan monitornya, alarm nutrisi. Kalau tidak, aku belum tahu tentang kehilangan orang tuaku. Aku harus mencari solusi, menemukan orang tuaku sebelum mereka. Sepertinya anaknya tidak bisa lagi bersembunyi di rumah. Harus segera mengeluarkannya. Menyembunyikan anakku di rumah. Aku punya urusan sedikit. Ini adalah contoh obat yang diberikan Xiaqian. Beli untuk diperiksa oleh Dr. Zhang. Mendapatkan hasil secepatnya. Mengerti? 4+2 pasien tua. Baik, Nini akan merawatmu. Aro sudah siap. Kamu dulu berbaring. Satu-satunya tempat di rumah yang bisa menyembunyikan orang adalah ruang penyimpanan bawah tanah. Sambil mereka mengirim orang pergi, aku akan mencarinya. Anak kecil, jangan takut. Aku akan berada di sini bersamamu. Saya orang jahat. Kamu kenapa di sini sih? Kamu siapa sih? Apa? Kenapa tidur terus? Kamu ibu yang jahat, tetap saja ingin tidur. Jangan nangis, jangan nangis. Anak perempuan saya lebih baik dari kamu. Anak yang manja. Seperti sampah. Awalnya, pasti ada seorang pria di sekitarku. Saya tidak bisa keluar. Su Yuyan, kamu berani menyembunyikan anak saya, menyembunyikan di sini. Kamu, biarkan anakmu hidup bahagia. Sebenarnya ayahmu tidak tega mengusirmu. Tapi kamu sendiri selalu menangis, membuat ibumu curiga. Aku sekarang, akhirnya bisa dengan jujur, mengusirmu. Kuang, kami akan menjual anakku. Suara apa itu? Kuang, 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 tikus mati, kuang, 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 kuang. Ternyata mereka hampir sampai. Kuang, 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 kuang. Kamu bagaimana? Kuang, bersiap-siap untuk dipotong tangan dan kaki. Kuang, kuang, mengemis di luar istana. Siapa? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Xiao Libai, ini kamu yang akan mengangkat telepon. Apa yang harus dilakukan? Bukan aku. Xiao Bao, ibu akan menyelamatkanmu. Ibu akan menyelamatkanmu. Oh, tidak, aku terlambat satu langkah. Xiao Bao sudah. Suami, istri, kenapa begitu ribut? Apa yang kamu jual? Aku akan pergi melihat. Istri, sudah dijual. Beberapa di gudang. Barang yang tidak terpakai sehari-hari. Terus disimpan. Also takes up space, right? Jadi begitu. Jadi hati-hati ke depannya. Berbicara lebih pelan. Baiklah, sayang. Mengapa rasanya? Xiaqian belakangan ini agak aneh. Sebelumnya dia minum obat. Dia pasti tidak akan bangun. Beberapa hari ini. Mungkin karena tidak minum obat. Kalau tidak.
Kita harus membuatnya terus minum obat. Tidak bisa. Kedua orang tua ini belum ditemukan. Membunuhnya nanti tidak bisa. Menandatangani di beberapa pos. Ini akan sangat merepotkan. Apakah kamu jatuh cinta padanya? Kamu tidak tega membunuhnya. Bagaimana mungkin? Hanya kamu di hatiku. Kamu tahu kan, right? Siapa yang sering kamu ajak bicara akhir-akhir ini? Aku lihat dulu. Hanya aku yang ada di hatiku. Lin Mo. Kamu masih bersama sepupuku. Bermain obat tidur. Itu hanya teman. Lin Mo, kamu itu seperti apa? Apakah aku belum tahu? Kamu naik. Xiao Bao diselamatkan. Bagus sekali. Itu sepupu kan? Karena sekarang tidak bisa membantu kalian menyelamatkan situasi ini. Aku pergi dulu. Selamat tinggal. 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 Jadi, saya akan memberikan sedikit bumbu untuk kalian. Xiao Yubai. Terima kasih, Lulu. Kamu pergi dulu ya. Sayang, cobalah. Aku minta Lulu membuatnya khusus untukmu. Terong berbumbu. Lihatlah. Terima kasih, sayang. Siapa lagi? Sayang, kamu duduklah. Aku akan membuka pintunya. Cinta ini datangnya cukup cepat ya. Saatnya membuka hati yang baik. Lin Mo, tolong selamatkan aku. Bukan, bagaimana kamu tahu aku dalam masalah? Lin Mo, kamu hanya peduli dengan bisnis ayahku. Mereka ingin menjualku kepada pria tua. Bukan, aku mencarimu selama bertahun-tahun. Kamu tahu, selain kamu, aku tidak akan menikah dengan orang lain. Jangan berbohong. Tenanglah sedikit. Istriku di dalam. Aku akan memohon padanya. Minta dia biarkan aku tinggal di sampingmu. Saya tidak membutuhkan status. Aku benar-benar tidak ingin menikah dengan pria tua. Aku hanya memohon agar kamu tidak mengusirku. Tolong Lin Mo. Baik, aku mengerti. Aku mengerti. Suamiku, mengapa kamu membuka pintu begitu lama? Kamu siapa?